Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meiza Wandri. Saya dari Psikologi Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul tentang teknologi informasi dengan mata kuliah teknologi informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, ruang lingkup, pengelompokan, tujuan, serta peranan dan aplikasi penggunaan teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi menurut para ahli yang pertama Turban adalah didefinisikan sebagai aspek teknologi dari sistem informasi meliputi hardware, software, database, jaringan yang berupa network. Komponen utama teknologi informasi meliputi pertama perangkat keras hardware, yang kedua perangkat lunak software, yang ketiga basis data, database, yang empat jaringan yaitu network. Sedangkan menurut James, teknologi informasi didefinisikan sebagai berbagai peralatan dan kemampuan yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. James mengidentifikasi tiga komponen utama. Pertama, sistem komputer, kedua, jaringan komunikasi data, yang ketiga, know-how. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah aspek teknologi dari sistem informasi yang mencakup peralatan-peralatan dan kemampuan-kemampuan untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. Komponen teknologi informasi seperti sistem komputer, jaringan komunikasi data, dan know-how. Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu lebih baik, know-how meliputi tiga aspek. Pertama, familiar dengan tool teknologi informasi, kedua kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan tool TI tersebut, yang ketiga memahami kapan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah. Lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, perangkat lunak yang berupa software. Perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Kedua, ada perangkat keras yang berupa hardware. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer, dan keyboard. Hack dan kawan-kawan membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi masukan input teknologi, teknologi keluaran output teknologi, teknologi perangkat lunak, yaitu software teknologi, teknologi penyimpan storage teknologi, teknologi telekomunikasi telecommunication teknologi, machine pemproses processing machine atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Teknologi masukan. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain barcode scanner dan keyboard. Barcode scanner merupakan contoh produk teknologi masukan yang biasa digunakan pada pasar swalayan untuk melakukan pemasukan data penjualan di kasa. Kedua, teknologi keluaran. Supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, teknologi keluaran mempunyai andil yang cukup besar. Pada umumnya, informasi disajikan dalam monitor. Namun, kadangkala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas. Pada keadaan seperti ini, peran printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Dewasa ini terdapat berbagai peran yang mendukung penyajian informasi, termasuk dalam suara. Ketiga, teknologi perangkat lunak. Teknologi perangkat lunak, untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau seringkali disebut program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Pengolah kata word processor merupakan contoh program yang banyak digunakan oleh pemakai komputer untuk membuat dokumen. Keempat, teknologi penyimpan. Teknologi penyimpan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Type hard disk, disket, dan zip disk merupakan contoh media untuk menyimpan data. Kelima, teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Keenam, mesin pemproses. Mesin pemproses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen CPU. Tujuan dan peran teknologi informasi. Tujuannya yaitu memecahkan masalah dan membuka kreativitas sehingga orang menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan tugasnya dibandingkan tidak menggunakan teknologi informasi. Perannya yaitu teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Aplikasi teknologi informasi. Pertama, e-commerce dapat melakukan transaksi transfer dana secara elektronik. Kedua, e-learning, metode baru dalam proses belajar mengajar yang memakai media elektronik. Ketiga, ada m-banking. Ialah layanan sebuah bank untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi keuangan melalui ponsel.
Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan dan menonton hasil presentasi saya pada video kali ini. Apabila saya ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan men-share motivasi buat teman-teman, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, yaitu jika ada kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkanlah ia melewatimu. Jangan masukkan ke dalam hati agar hatimu tidak lelah. Terima kasih.